Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Tarai Bangun melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara Pilkades di semua TPS yang ada di Desa Tarai Bangun, Rabu 24 November 2021. Sebelum melaksanakan pengawasan ke seluruh TPS, BPD Desa Tarai Bangun terlebih dahulu melaksanakan rapat internal di kantor Desa Tarai Bangun, dipimpin langsung oleh Ketua BPD Mardius SPD, didampingi Wakil Ketua BPD Azrinaldi Esos, bersama Sekretaris BPD Riki Rahmat Esikom, dihadiri para anggota BPD Andi Saputra Esos, Nofrayeldi, Yopi, Harmayanis SPT, Riwanto, dan Berlin Krisna Nasution. Dengan menggunakan 2 unit mobil, anggota BPD yang berjumlah 9 orang bersama-sama mendatangi satu persatu TPS dari Dusun 1 hingga Dusun 4, yang total keseluruhan berjumlah 26 TPS, guna melakukan pengawasan serta memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak bergelombang tahun 2021. Di setiap TPS, BPD mencatat berapa undangan tersampaikan ke masyarakat, berapa DPT, dan memantau penerapan protokol kesehatan di TPS. Pemantauan ini dilakukan mulai pukul 9 WIB, dimulai dari TPS terdekat dari kantor desa yaitu TPS 16 di Dusun 3, tepatnya di SD Negeri 021 Tambang. Terdapat 499 DPT di TPS ini. Menurut Ketua KPPS TPS 16 Khairul Azmi, ada lebih kurang 300 undangan yang disebarkan kepada masyarakat. Kemudian penerapan protokol kesehatan di TPS ini sudah bagus. Jumlah DPT 499, yang tersalurkan 300. Tempat kedua yang dikunjungi BPD adalah TPS 15 yang berlokasi di dekat lapangan Poli Jalan Abadi, masih di Dusun 3. Ada 499 DPT di TPS ini. Menurut Ketua KPPS Andri Juniorman, undangan yang berhasil diantarkan ke masyarakat sebanyak 368 undangan. Penerapan protokol kesehatan di TPS ini sudah bagus. Kosong ya? Belum ada coblos. Kemudian BPD bergerak menuju TPS 1 yang berada di Simpang Patarai, depan Pasar Minggu Dusun 1. Terdapat 499 DPT di TPS ini. Menurut Ketua KPPS Amir Husin, undangan yang tersalurkan tidak mereka catat sehingga BPD tidak mendapatkan data di TPS ini terkait jumlah undangan yang tersalurkan dan yang tidak tersalurkan kepada masyarakat. Namun dari pantauan di TPS, antusias warga memilih di TPS ini sangat ramai. Silakan dapat kita. Selanjutnya rombongan BPD bergerak menuju TPS 2 di Perumahan Mitra Garden yang masih di wilayah Dusun 1. Terdapat 496 DPT di TPS ini. Menurut Ketua KPPS Sujono, mereka tidak mencatat berapa jumlah undangan yang disebar. Penerapan protokol kesehatan di TPS ini sudah bagus dan saksi calon hadir semua. Biar nanti terjadi apa-apa kan kita udah tahu kan. Jadi jumlah ketua yang mengirimkan undangan di sini misalnya 300, yang dikembalikan ke sana 200 saya itu aja. Terus nanti berapa? Kemudian BPD melanjutkan pemantauan ke TPS 3 di Perumahan Mahkota Riau Jalan Sukakarya. Terdapat 499 DPT di TPS ini. Menurut Ketua KPPS Riyadi Agus, undangan yang berhasil disampaikan kepada masyarakat sebanyak 287. Kemudian saksi calon nomor 2 tidak ada di TPS ini. Kemudian penerapan protokol kesehatan di TPS ini sudah bagus. Berarti ini ada ke anggota gabungan. Tapi ini spesial bakawal lah. BPD kemudian menuju ke TPS 4 di Perumahan Tarai Damai. Dari pemantauan dan konfirmasi BPD kepada Ketua KPPS TPS 4 Syafri,
Terdapat 483 DPT di TPS ini. Kemudian undangan tersalurkan sebanyak 350. Saksi calon nomor 2 tidak ada di TPS ini. Penerapan protokol kesehatan sudah bagus. Kembalikan belum masuk ya? Belum. Tapi yang tidak tersalurkan apa aja nah? Ya, saya ini Sekalian ini. jadi kita BPD bergerak ke TPS 6 yang berada di perumahan Graha Bangun Permai. Terdapat 498 DPT di TPS ini. Menurut Ketua KPPS TPS 6 Anton, undangan pemilihan disampaikan kepada masyarakat hampir semuanya. Hanya beberapa saja yang tidak ditemukan. Penerapan protokol kesehatan di TPS 6 juga cukup baik. Saksi semua calon kades ada di sini. Memegang wajib yang sudah mempunyai hak milik, hak pilih. Hak pilih pengunjung suara yang sudah terdaftar di DPT untuk dapat hadir. Untuk menentukan masa depan calon kepala desa kita untuk periode tahun 2022 sampai 2027. Mari Pak Bu, ya, lagi yang santai-santai di rumah, yang sudah masuk tahun 2022 sampai 2027. Di situ kami minta kepada warga Graha Permai untuk hadir. Selanjutnya BPD menuju TPS 5 di Masjid Al-Muqarrabin yang masih di komplek perumahan Graha Bangun Permai. Di TPS 5 ini terdapat 498 DPT, dikatakan Ketua KPPS Zulkarnaini. Sebanyak lebih kurang 350 undangan tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian di TPS ini saksi calon nomor urut 2 tidak ada. Penerapan protokol kesehatan sudah bagus. Ada kira-kira 400 yang disatukan Pak? Nggak sampai? 350? Ada ya? Kemudian BPD menuju TPS 8 di Jalan Karya Masa. Terdapat 499 DPT di TPS ini. Menurut Ketua KPPS Dedi Dahmudi, undangan yang tersalurkan kepada masyarakat ada sebanyak 318. Saksi calon lengkap, protokol kesehatan juga terpenuhi dengan baik. Dibagi di 318 Mas. 318. Sisa balik ke desa. Ya, ada yang dibagi dari kantor kan ada yang Lebih banyak yang tidak tersalurkan mungkin kan? 318 yang tidak tersalurkan. Kemudian BPD menuju TPS 7 yang masih berada di Jalan Karya Masa, tepatnya di perumahan GTA. Ada 498 DPT di TPS ini. Dijelaskan Ketua KPPS Iskandar bahwa undangan pemilih yang tersalurkan kepada masyarakat sebanyak 233. Saksi calon nomor 2 tidak ada, protokol kesehatan terpenuhi dengan baik. Kembalikan ke desa. Iya. Itu ada yang meninggal, ada yang Kan kira-kira apa saksi ada semua. Tapi Saksi dua nggak ada ya. Animo masyarakat? antusias. Antusias ya? Sekarang sudah hampir ada satunya. Sudah ada 100 ya? oke, mudah-mudahan sukses ya. Berlanjut BPD menuju ke TPS 9 di perumahan Bintungan 5. Di TPS ini ada 498 DPT. Menurut Ketua KPPS TPS 5 Deni Rahman bahwa undangan yang tersalurkan kepada masyarakat ada sebanyak 350 undangan. Saksi calon di TPS ini lengkap dan protokol kesehatan terpenuhi. Antusias masyarakat gimana Pak? Untuk pemilihan kepala desa kita ini. Sudah ada separuh yang dipilih? Belum lagi ya? Anggaran 100 sudah ada? Lebih ya, alhamdulillah. Nah, Pak 66. Selanjutnya BPD menuju TPS 10 yang merupakan TPS terakhir di Dusun 1, berada di Jalan Teropong. Dikatakan Ketua KPPS TPS 10 Amril bahwa ada 499 DPT di TPS ini. Undangan berhasil disampaikan kepada masyarakat sebanyak lebih kurang 240. Untuk saksi calon semuanya hadir. 13 sana ya. Banyak yang tidak tersalurkan. Banyak yang udah mereka pindah-pindah. Oh gitu, jadi banyak nggak tersalurkan lah. Nah, sisanya balik Berarti berapa yang tersalurkan tadi? Tadi Pak sudah 9 Nah, sekitar 240-an lah. yang tidak Oh, tersalurkan. 240-an ya, kurang lebih ya. Ya. Berarti sisanya kurang lebih juga 2, 5, 9. Ya. Udah.
Itu ketua apa protokol kesehatannya dari apa? Aman. Hah? Cuci tangan Sudah. ada dia Pak? Sudah. Ada. Ada kita pakai kan. Masuk ke Dusun 2, BPD bergerak menuju TPS 14 di Jalan Masakarya, tepatnya MTS Humairo. Terdapat 498 DPT. Menurut Ketua KPPS Zul Fahmi, sebanyak 274 undangan berhasil disampaikan ke pemilih. Kemudian protokol kesehatan memadai. Semua saksi calon hadir. Undangan pemilih kemarin yang dibagikan berapa yang tersalurkan? Ada dicatat? Nah, sesuai dengan waktu dan penghitungan. BPD kemudian lanjut ke TPS 13 di Masjid Darul Iman yang masih di Jalan Masakarya. Di TPS ini terdapat 498 DPT. Dikatakan Ketua KPPS Trasman, sebanyak 286 undangan berhasil disampaikan kepada pemilih. Di TPS ini saksi calon nomor urut 2 tidak ada. Penerapan protokol kesehatan sudah bagus. Yang terima. Yang ketua sedang 286. Kurangnya dia 498 BPD lanjut ke TPS 12 yang masih berada di Jalan Masakarya. Terdapat 498 DPT di TPS ini. Kata Ketua KPPS TPS 12 Budi Kurniawan, undangan pemilih yang berhasil tersampaikan sebanyak lebih kurang 398 undangan. Sampai ke masyarakat. Jumlah undangan yang sudah diterima masyarakat kemarin sama yang dikembalikan ke desa. Kemudian BPD menuju TPS 11 di SD Negeri 35 Wisma Kualu. Menurut Ketua KPPS TPS 11 Karsono, jumlah DPT di TPS ini sebanyak 497. Undangan tersebarkan sebanyak 261 undangan. BPD kemudian lanjut ke Dusun 3, tepatnya di TPS 17 yang berada di Jalan Arafah. Menurut Ketua KPPS TPS 17 Ika Gustina, jumlah DPT di TPS tersebut sebanyak 498. Undangan yang berhasil disampaikan kepada pemilih sebanyak 298. Semua saksi calon hadir dan penerapan protokol kesehatan sudah bagus. Karena sudah masuk waktu zuhur, rombongan BPD kemudian melaksanakan sholat zuhur di Masjid Arafah yang berada di depan TPS 17. Setelah sholat zuhur, BPD melanjutkan pemantauan ke wilayah Dusun 4, yaitu TPS 24 di Jalan Sukamulia. Ketua KPPS Mansyuriadi menjelaskan ada 466 DPT di TPS 24 tersebut, dengan jumlah undangan yang berhasil disampaikan kepada masyarakat sebanyak 340. Yang tidak tahu banyak, kembali ke desa undangan. Iya. Kembali ke desa undangan banyak. Ada 96 kalau menurut informasi 400 yang disalurkan. Apa di bawah 400 yang? Di bawah 400 lah. BPD pun meneruskan pemantauan ke TPS 23. Ketua KPPS Jamalus menjelaskan ada 499 DPT di sana. Undangan tersampaikan kepada masyarakat sebanyak 400, semua saksi calon hadir, dan penerapan protokol kesehatan sudah bagus. Nah, hitung ya. Yang kembali ke desa sudah sebagian semua. yang kembali nggak tahu juga berapa jumlahnya. Ada 100. Cuma ada yang sebarkan di Permancan Ditya, artinya sampai sekarang nggak kembali. Ada kembali yang udah kembali, ada kembali. Iya. Jadi ada kira-kira 200 yang nggak bisa lumah. Lanjut ke TPS 22, Ketua KPPS Hasriyadi menjelaskan ada 469 DPT di sana. Undangan tersampaikan ke masyarakat 399 undangan, penerapan protokol kesehatan sudah bagus dan saksi calon juga hadir semua. Ada separuh yang Berapa Ustaz yang baru yang 11 berapa? BPD kemudian bergegas melanjutkan perjalanan ke Jalan Sukajadi menuju ke TPS 21 di Perumahan Cendikia. Ketua KPPS Safrudin menjelaskan ada 468 DPT, undangan tersalurkan 200 undangan, saksi calon lengkap, protokol kesehatan juga memadai. Di TPS ini sudah mulai penghitungan suara karena sudah pukul 13 WIB. ada 50% lebih. Kalau 121 122. BPD lanjut ke TPS 20 di Bundaran Perumahan Gria Mawaddah 2 tahap 3.
Ketua KPPS Syaiful Bahri menjelaskan ada 498 DPT di TPS tersebut. Undangan tersampaikan sebanyak lebih kurang 298. Saksi calon lengkap, protokol kesehatan bagus. Di TPS ini para KPPS sedang makan siang sebelum melakukan penghitungan suara. Tolong saksi perhatikan ya, tugas saksi nih penghitungan jangan sampai silap nanti salah KPPS. Iya, siap. BPD melanjutkan ke TPS 19 Perumahan Jalan Sukajadi di kediaman Ketua RW yang sekaligus Ketua KPPS Baharudin. Ada 495 DPT di TPS ini. Undangan yang tersampaikan lebih kurang 295 undangan. Saksi calon lengkap, protokol kesehatan memadai. Di TPS ini sudah mulai melakukan penghitungan suara. Tolong saksi ya, perhatikan nanti komplain belakangan ya. Apa lagi? Ini mau dihitung ya. Dihitung ya, suara-suara yang sah. 3. Kemudian BPD menuju Jalan Sukaramai untuk meninjau situasi di TPS 18 yang berlokasi di SD Negeri 34. Ketua KPPS Yul Fizar menjelaskan bahwa ada 499 DPT di sana. Undangan tersampaikan sebanyak 374 undangan. Panitia juga sudah mulai melakukan penghitungan suara. 1. Selanjutnya BPD menuju TPS 25 di Jalan Bupati, tepatnya Perumahan Aziziyah. Ketua KPPS Suharyono menjelaskan ada 497 DPT di TPS tersebut. Undangan tersampaikan sebanyak lebih kurang 249 undangan. Saksi calon lengkap, protokol kesehatan terpenuhi. Namun yang mengejutkan saat BPD mengetahui bahwa partisipasi pemilih di TPS ini hanya 56 orang. Hal ini diketahui saat BPD ikut serta menyaksikan pembukaan kotak surat suara. 500 kurang 1. Pak, banyak warga suka sana. Kosong Bu. Ya Pak, ya kosong. Ya oke, Ketua. Kami apa ya? Terakhir BPD kembali ke kantor Kepala Desa Tarebangun, di mana di aula kantor desa terdapat satu TPS yaitu TPS 26. Ketua KPPS Muhammad Ihsan menjelaskan bahwa ada 499 DPT di TPS tersebut. Undangan tersampaikan sebanyak lebih kurang 300. Di TPS ini sudah selesai penghitungan suara. Secara keseluruhan, hasil pantauan BPD terhadap semua TPS pelaksanaan pemungutan suara Pilkades Desa Tarebangun berjalan dengan baik. Tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan maupun kekeliruan. Dari Kabupaten Kampar, Riki melaporkan. Udah, cukup aja. Udah.